Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Pada hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan daripada-Mu, anugerah-Mu yang tak terhingga bagi setiap kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan pada setiap kami, sehingga kami memperoleh dengan cuma-cuma oleh karena darah-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai merenungkan firman-Mu, biarlah Kau berkati kami, berikan hikmat kepada kami supaya kami mengerti apa yang Kau maksud dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan Injil-Mu, terus pakai dalam berita firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap kita dalam keadaan baik-baik saja. Saya berharap kita semua di sini bisa mengalami kasih Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita merenungkan satu firman Tuhan yang dalam bagian itu menjadi dari stres menjadi terberkati. Dari Mazmur 23, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sejauh demikian baca kitab kita Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih lagi kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan, tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, tantangan ekonomi, dan berbagai persoalan hidup yang bisa membuat kita merasa terbebani sehingga kita stres. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi stres tersebut? Banyak dari kita mungkin merasa tidak tahu harus berbuat apa. Merasa seolah-olah dunia ini tuh terlalu berat untuk kita tanggung, sehingga kita bingung juga mau ngapain. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendirian. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ada banyak tokoh yang juga mengalami tekanan hidup. Salah satunya adalah Daud. Nah, kehidupannya penuh dengan tantangan. Ia diburu oleh Saul, berperang melawan musuh, bahkan menghadapi pengkhianatan dari anaknya sendiri. Kita bisa membayangkan betapa besarnya tekanan yang ia hadapi. Namun di tengah semuanya itu Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 ini menunjukkan bagaimana Daud menemukan kedamaian dan berkat di tengah tekanan hidupnya. Hari ini kita akan belajar dari Daud bagaimana mengubah stres menjadi bless dengan mengandalkan Tuhan yang adalah sebagai gembala kita bersama-sama. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat yang itu adalah Daud percaya bahwa ia memiliki Tuhan. Hal pertama yang Daud lakukan adalah percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Gembala adalah sosok yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dombanya. Dia yang menuntun, melindungi, dan menyediakan semua kebutuhan dombanya. Ketika kita merasa tertekan, kita perlu mengingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita minta pun Tuhan tahu. Nah, dengan mempercayakan hidup kita kepadanya, kita menemukan damai sejahtera yang luar biasa dalam kehidupan kita. Stres berubah menjadi berkat saat kita tahu bahwa kita tidak perlu mengandalkan segala hal yang kita punya, karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita bisa lakukan belajar Daud adalah saat kita stres, kita harus beristirahat.
Daud menggambarkan seperti domba yang berbaring di padang rumput hijau. Tuhan mau juga kita beristirahat dari segala pikiran-pikiran yang terbebani dalam kehidupan kita. Nah, di dalam istirahat tersebut kita mengisahkan tubuh kita, membangkitkan kembali semangat kita, serta merecharge emosi, energi positif yang kita punya, serta menerima kenyamanan di dalam Tuhan. Ketika kita stres, kita cenderung bekerja lebih keras, mencari solusi sendiri, dan kadang lupa untuk beristirahat. Namun dalam Mazmur 23 ayat 2, Daud berkata bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan menginginkan kita beristirahat sebentar, sejenak rest dari kehidupan yang kita punya, untuk kita mengalami Tuhan di waktu-waktu istirahat tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat kita beristirahat dalam Tuhan, kita memberikan waktu bagi tubuh kita untuk pulih, bagi pikiran kita untuk tenang, dan bagi jiwa kita untuk diperbaharui. Ketika kita meluangkan waktu untuk diam di hadapan Allah, beban yang kita pikul akan terasa lebih ringan, karena Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Saat kita beristirahat, kita memberikan waktu kepada diri kita sendiri bersama Tuhan, maka rasa khawatir, kecemasan, amarah, takut, keputusasaan akan itu perlahan menjadi damai sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah saat stres, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan, meminta tuntunan dari Tuhan. Stres, Bapak Ibu Saudara, seringkali muncul karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita merasa tersesat di jalan hidup yang penuh tantangan ini, seakan-akan tidak ada pintu jalan keluar lain, sehingga kita menjadi stres. Nah, seperti gembala, Tuhan akan menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Stres adalah ajakan untuk datang kepada Allah dan memperoleh tuntunannya. Tuntunan itu dapat kita peroleh melalui doa dan firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala persoalan hidup kita, memberikan kita hikmat dan ide-ide yang baru yang cemerlang bagi kehidupan kita yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini. Nah, dalam tuntunannya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut sekalipun dalam situasi yang sangat berbahaya, tetapi karena Allah itu adalah gembala kita, Dia bisa memegang kendali atas kehidupan kita. Meski dalam tekanan, Daud tetap mengimani bahwa Tuhan selalu menyediakan kebaikan bagi hidupnya. Di dalam ayat 5 tadi, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, cawanku penuh melimpah. Nah, meski kita berada di tengah krisis, Tuhan selalu memberikan kita lebih dari cukup yang kita bisa terima. Melalui anugerahnya, Bapak Ibu Saudara, kita dipenuhi dengan kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala tantangan yang kita alami. Mengimani kebaikan Tuhan berarti kita percaya bahwa dalam setiap situasi, Tuhan hadir dan berkuasa untuk membawa kebaikan di tengah-tengah kondisi yang kita rasa tidak enak. Nah, percaya kepada Tuhan mengubah kita, yang mengubah hati kita, yang memperbarui pikiran kita, dan memulihkan persekutuan kita dengannya. Ia membebaskan kita dari dosa dan memperlengkapi kita untuk melayani serta mengubah cara pandang kita dalam memandang kehidupan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang pria yang mendaki gunung yang sangat terjal. Pada awalnya ia merasa penuh semangat. Dengan langkah-langkah pasti ia berusaha keras untuk mencapai puncak. Namun semakin tinggi ia mendaki, semakin ia merasakan beratnya beban di pundaknya. Ransel yang ia bawa terasa semakin berat, kakinya mulai gemetar, dan napasnya semakin terengah-engah. Di tengah perjalanan, pria itu mulai merasa tertekan dan berpikir untuk menyerah karena merasa bebannya terlalu berat. Saat itulah, seorang pemandu gunung mendekati dan berkata, "Aku tahu jalannya. Bagaimana yang seharusnya kamu lakukan, yaitu letakkanlah ranselmu sejenak dan beristirahatlah, dan biarlah aku yang memimpin. Aku akan membawa ke tempat yang lebih aman." Tetapi pria itu sangat ragu sejenak. Tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti nasihat pemandu itu. Setelah beristirahat, ia merasakan tenaganya kembali. Dengan tuntunan pemandu, ia berjalan lebih ringan, dan meski jalannya tetap menantang, pria itu melihat pemandangan yang indah di sekitarnya. Ia pun menyadari bahwa dengan mengikuti pemandu, ia tidak hanya bisa menaklukkan gunung,
tetapi juga menemukan kedamaian dan keindahan yang sebelumnya ia tidak sadari. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, kita seringkali seperti pria yang mendaki gunung tersebut. Beban hidup kita bisa terasa begitu berat hingga membuat kita stres dan ingin menyerah. Namun, Tuhan adalah gembala kita, pemandu yang baik yang tahu jalan terbaik bagi kita. Ketika kita menyerahkan beban kita kepada Allah, beristirahat dalam kasih-Nya dan mengikuti petunjuk-Nya, perjalanan hidup kita menjadi lebih ringan. Tuhan menuntun kita, menguatkan kita di tengah-tengah stres yang kita alami. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa lebih tenang. Dan tentu kita akan merasa bahwa Tuhan selalu ada berkat Dia di dalam kehidupan kita. Dari perjalanan yang penuh tekanan, pria itu akhirnya mencapai puncak dengan rasa syukur dan damai sejahtera. Demikian pula dengan kita, ketika kita membiarkan Tuhan menuntun dan memulihkan kita di tengah tekanan hidup, stres yang kita alami, akhirnya diubah menjadi berkat. Proses inilah yang kita sebut sebagai bagaimana stres itu menjadi bless. Stres itu menjadi suatu berkat bagi kehidupan kita. Karena dalam tangan Tuhan, setiap tekanan dan ujian akan diubah menjadi kesempatan untuk kita mengalami kebaikan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kita merasa tenggelam dalam lautan yang masalah, seolah-olah semakin jauh dari pantai dan hampir tenggelam. Namun Tuhan Yesus adalah sekoci penyelamat kita. Selama kita berada dalam Dia, percayalah Bapak Saudara, kehidupan kita akan selalu ditopang oleh Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman pada hari ini, melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa bahwa kesempatan indah ini kami bisa dikembalikan, disegarkan, diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, sehingga walaupun kami stres, penuh tekanan dalam kehidupan kami, tapi kami mau menyerahkan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengubahnya menjadi sumber sukacita, menjadi sumber pengharapan yang akan menuntun, memberkati kehidupan kami bersama-sama. Ya Tuhan, menteraikan firman dalam kehidupan kami, biarlah firman ini terus mengingatkan kami di waktu selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.